Langit malam itu tampak seperti sedang menyimpan rahasia kelam. Awan-awan gelap menggulung di atas Selat Bali, seakan hendak menelan cahaya bulan yang mulai tertutup sebagian. Laut pun tidak tenang. Angin berembus lebih kencang dari biasanya, menyentuh gelombang dan menciptakan riak besar yang tak biasa di permukaan air. Di pelabuhan Ketapang, kapal penumpang KM Segara Indah sudah bersiap menyeberang ke Gilimanuk. Malam itu, kapal membawa 85 penumpang dan belasan kru. Tapi ada yang janggal sejak awal. Beberapa awak kapal terlihat gelisah, karena satu pengumuman mendadak telah mengubah segalanya. Nakhoda Rinto batal bertugas malam ini. Desas-desus menyebar. Dikatakan, Nakhoda Rinto jatuh sakit secara tiba-tiba, bahkan sempat mengalami kejang sebelum tak sadarkan diri. Dan sebagai gantinya, seorang pria bernama Ahmad Fahmi dikirimkan sebagai pengganti oleh otoritas pelayaran. Namanya terdengar asing bagi hampir semua kru. Namun surat tugasnya resmi, lengkap dengan stempel dan tanda tangan. Siapa dia sebenarnya? Bisik salah satu teknisi kepada kawannya. Kenapa aku merasa seperti pernah dengar nama itu, tapi lupa di mana? Ahmad Fahmi muncul dengan penampilan tenang. Raut wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Bahkan saat dikenalkan ke seluruh kru, dia hanya menunduk dan berkata pelan, "Saya sudah tahu jalurnya, kita akan tiba dengan selamat." Tapi rasa tenang itu mulai berubah menjadi kecemasan setelah kapal bergerak. Beberapa menit setelah meninggalkan dermaga, langit menjadi lebih gelap dari sebelumnya. Ombak mulai menghantam keras lambung kapal. Suara benturan air terdengar seperti tamparan besar yang menakutkan. Tiba-tiba, layar radar kapal bergetar hebat sebelum mati total. "Radar padam, Pak!" teriak teknisi. Semua lampu di dek utama padam selama hampir 30 detik. Saat menyala kembali, suasana menjadi kacau. Penumpang mulai panik. Beberapa dari mereka mencoba menghubungi kerabat melalui ponsel, tapi sinyal mendadak hilang sama sekali. Di ruang kemudi, Ahmad Fahmi tetap diam, menatap ke depan tanpa berkedip. "Nakhoda, kita kehilangan orientasi arah," kata perwira kedua. Tapi Fahmi hanya menjawab dengan suara pelan, "Kita tetap di jalur yang benar." Namun arah kapal justru makin menjauh dari lintasan aman. Kru yang mencoba mengarahkan kemudi mendapati tuasnya terkunci, tak bisa digerakkan sama sekali. Lalu sesuatu terjadi. Salah satu awak melihat pantulan Fahmi di kaca ruang kemudi tidak muncul. Padahal seluruh awak lainnya terlihat jelas. Itu membuat bulu kuduk merinding. "Pak, itu kaca. Kenapa bayangan nakhoda nggak ada?" Ketika lampu navigasi menyala kembali, layar CCTV memperlihatkan siluet hitam muncul di dek belakang. Sosok itu berdiri, mengenakan topi nakhoda, meski Fahmi ada di ruang kemudi. "Siapa itu di belakang?" tanya kru dengan wajah pucat. Dan saat itulah, terdengar dentuman keras dari lambung bawah kapal. Alarm berbunyi. Kapal mulai miring. Air laut masuk perlahan dari bawah. Semua penumpang kenakan pelampung. "Cepat! Ini gawat!" Suara panik dari petugas dek memecah keheningan. Tapi Fahmi masih berdiri tenang, tak bergeming, seolah semua kekacauan ini sudah ia prediksi. Saat para kru sibuk mengevakuasi penumpang, kabar mengerikan tersebar dari ruang kendali. Mesin kapal tak lagi bisa dimatikan. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mengambil alih kendali sepenuhnya. Sementara itu, Pak Darman, salah satu kru senior, mencoba memeriksa data kapal dan surat-surat resmi Fahmi. Ia merasa ada yang janggal. Saat membuka catatan registrasi nasional, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ahmad Fahmi adalah nama nakhoda yang hilang dalam tragedi tenggelamnya kapal KM Laut Damai, 7 tahun lalu di lokasi yang sama. Laporan saat itu menyebutkan kapal tersebut hilang kontak dan ditemukan karam di dasar laut. Jasad para korban berhasil dievakuasi, kecuali satu, sang nakhoda, Ahmad Fahmi. Namun yang berdiri malam itu di ruang kemudi adalah pria yang mengaku Fahmi, lengkap dengan surat resmi dan identitas. Darman bergegas ke ruang kemudi, mencoba menghadapi Fahmi. "Siapa kamu sebenarnya?" teriaknya. Fahmi menoleh perlahan. Dan untuk pertama kalinya, dia tersenyum, senyum yang menakutkan,
seperti bukan dari manusia biasa. Aku hanya ingin pulang seperti dulu, ucapnya dengan suara serak dan dingin. Saat ia menunduk, wajahnya perlahan berubah, matanya menghitam, kulitnya membiru seperti orang yang lama tenggelam di laut. Jeritan terdengar dari dek bawah. Skoci mulai diturunkan, tapi ombak terlalu besar. Beberapa skoci terbalik. Penumpang yang melompat ke laut mengaku mendengar suara perempuan bernyanyi dari dalam air, menarik mereka ke bawah. Salah satu penumpang, seorang ibu bernama Busri, sempat merekam dengan ponselnya. Dalam rekaman itu, terdengar jelas suara orang menangis dari dalam ruang mesin. Tim SAR yang datang 2 jam kemudian menemukan kapal sudah hampir sepenuhnya tenggelam. Dari 85 penumpang, 63 berhasil diselamatkan. 10 ditemukan meninggal, dan 12 dinyatakan hilang. Namun ada satu hal yang membuat proses evakuasi berhenti sejenak. Di dalam ruang kemudi, mereka menemukan seorang pria berpakaian nahoda, berdiri tegak dengan tangan memegang roda kemudi. Wajahnya tak bisa dikenali karena tubuhnya sudah membusuk. Tapi ID-nya masih tergantung di lehernya. Nama, Ahmad Fahmi. Status, hilang, 7 tahun lalu. Kapal berhasil ditarik ke daratan, tapi misteri tentang Fahmi tak pernah terpecahkan. Hingga kini, kisah itu jadi cerita turun-temurun para pelaut di Selat Bali. Setiap kali malam gelap dan laut tenang berubah menjadi gelombang mengamuk, para nelayan dan penumpang kapal feri akan saling mengingatkan. Jika kau lihat sosok nahoda yang tak bercermin, jangan naik kapal itu.